pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di acara Laut Biru Masa Depanku. Bersama saya sudah hadir seorang tokoh masyarakat dari Kota Tua, benar tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, Pak ya. Pak John Martubong gitu. Pak John, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Keluarga sehat ya Pak ya? Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat diskusi tentang SASI. Ada apa dengan SASI, kenapa dan mengapa? Di sini sudah ada beliau narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya ingin menggali dan ingin berbagi dengan teman-teman semua di seluruh Nusantara tentang SASI yang sudah terkenal. Seperti apa sih SASI sebenarnya? Pak John, saya ini sudah dengar tentang SASI udah lama. Ya. Zaman saya kuliah juga dengar SASI. Di Maluku, di Ambon, di Maluku Tenggara tentang SASI. Sebenarnya SASI itu apa Pak John? Tolong kami beri gambaran. Ya, SASI menurut adat di sini, ya, budaya di sini itu SASI itu merupakan satu tanda larangan. Tanda larangan Pak ya? Ya. Jadi itu intinya bahwa itu ada larangan. Kalau SASI berarti ada larangan. Jadi Pak John, kalau di bahasa Jawa, SASI itu artinya bulan. SASI itu berapa? Bulan keberapa? Memang perbedaan artinya berbeda jauh ya. Kalau di sini ternyata SASI itu larangan Pak ya? Ya. Larangan. Pak John, untuk SASI sendiri adalah norma kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di bumi Maluku Pak ya? Iya. Kira-kira sejak kapan ini SASI berkembang dan tumbuh dan dilestarikan oleh masyarakat bumi Maluku? Ya, kisaran abad ya tahun 1800-an. 1800-an Ya, sudah cukup lama. Itu sudah budaya SASI itu sudah dibentuk dan menjadi kebiasaan yang kita lakukan untuk melakukan tindakan melarang sesuatu yang dilarang untuk itu menjadi milik orang atau menjadi hak orang lain. Apakah larangan berupa SASI ini khusus untuk sumber daya alam, manfaat udara yang berlebihan atau bagaimana? Iya. Jadi SASI ini banyak tujuan. Banyak tujuan. Ya, banyak tujuan. Kalau di SASI itu dibuat untuk misalkan tanaman pohon kelapa, ya. Nah dulu diartikan bahwa itu dilarang mengambil selama kurang lebih 1 tahun, kemudian baru dipanen. Nah SASI itu dibuat. Ada pemahaman SASI juga untuk hal-hal lain, seperti misalkan itu tempat usaha kebun saya, ya, tanah usaha, yang mana orang lain pun masuk tanpa sepengetahuan saya pemilik, maka saya menegurnya dengan cara SASI. Nah, SASI itu pun kalau untuk khusus untuk lahan usaha atau tanah atau hak-hak kepada tanah lain seperti tanah, kebun, nah itu pun dipakai. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Oh gitu ya. Jadi SASI tidak hanya suatu jenis ternyata Pak ya? Iya. Jadi jenis-jenis SASI apa saja Pak? Iya. Apa juga ke kelautan perikanan juga ada? Iya ada. Nah, kalau kelautan perikanan itu juga terkait dengan SASI tempat, SASI seperti pohon kelapa tadi, diambil per tahun. Iya gitu. Nah, SASI laut juga bisa dibuat seperti itu. Jadi di SASI setahun orang nggak boleh ambil kerang, nggak boleh ambil siput-siputan, terutama di tempat-tempat yang punya hasil laut seperti lolat, teripang. Nah itu dibuat SASI 1 tahun, kemudian itu nanti panennya secara umum oleh masyarakat. Oleh masyarakat Pak ya? Ya. Jadi kalau di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua ini jenis SASI apa saja yang sudah diterapkan di sini kira-kira? Ya, salah satunya juga SASI yang tadi disebut tentang hasil laut itu. Ya. Kemudian tanaman pohon seperti pohon umur panjang seperti kelapa itu disasi selama 1 tahun, kemudian baru dibuka SASI, dibuat acaranya terus dibuka panen. Pak John, kemudian ini untuk SASI sendiri ya, saya lihat dari penjelasan Pak John tadi memang ini apa ya, normanya sangat luhur Pak ya. Tantangan apa? Kan sekarang sudah dunia modern seperti ini, apakah masyarakat kita khususnya di Maluku Tenggara, anak-anak mudanya juga mendukung tentang SASI selain orang tua? Iya. Ini juga merupakan tanggung jawab kita masyarakat. Kami orang-orang tua yang harus mengembangkan ini, karena kita lihat bahwa
adanya budaya-budaya baru, kemudian perkembangan teknologi dan lain-lain, maka pemahaman masyarakat pada umumnya, terutama anak-anak muda itu memang sudah berkurang. Oleh karena itu harus kita bagaimana caranya pemerintah daerah maupun masyarakat dan tokoh adat seperti raja, kepala desa itu harus menerapkan itu supaya kedepannya itu lebih hidupkan lagi. Hidup lagi Pak ya. Jadi memang ini membutuhkan peran serta seluruh unsur masyarakat ya. Iya. Tidak hanya tokoh adat, tokoh budaya, raja-raja di sini, tapi juga pemuda ya, masyarakat luas dan pemerintah daerah Pak ya. Iya. Gitu. Pak John, selama ini kira-kira tantangan apa yang dihadapi sama pemuka masyarakat dalam rangka melestarikan rumah adat berupa sasinya yang mulia ini? Iya. Memang kalau kita lihat dari sisi ekonomi, memang kadang ada tantangannya. Tetapi mau tidak mau itu kalau kita paham dari sisi adat ini, misalkan sasi laut terkait dengan aturan pemerintah seperti undang-undang perlindungan undang-undang lingkungan hidup, maka harus demi kelestarian itu sendiri. Contohnya di desa saya itu penggalian pasir, penambangan pasir. Nah, kenyataan yang saya alami bahwa dahulu sebelum penambangan pasir itu saya mudah mendapatkan kerang-kerang, kemudian hasil laut Pak ya, hasil laut seperti teripang juga. Kemudian ya lebih gampang karena itu mereka pada dasarnya hidup di daerah pasir. Nah, laut ya setelah diambil kelihatan mereka bahan apa teripang maupun kerakar. Di sini utama kerakar rajungan di tempat saya itu malah sudah jauh. Padahal di situ kalau kita mau cari rajungan malam sebentar ini saya pakai senter aja sudah bisa dapat 1 lembar. Kalau zaman dulu hasil laut itu gampang didapat Pak ya, di tepi ya. Gampang. Sekarang ada kecenderungan agak sulit ya gitu. Ya. Jadi memang untuk sasi ini sangat mendukung ya dalam rangka pelestarian Pak ya. Iya. Betul. Pak John, terkait dengan sasi ini kan norma atau hukum adat yang sangat luhur Pak ya. Kira-kira ada nggak unsur masyarakat yang menggunakan sasi ini untuk penyalahgunaannya gitu dalam sasi? Dalam perkembangan dan kenyataan saya pernah melihat itu bahwa penyalahgunaan sasi itu juga disalahmanfaatkan untuk kepentingan lain yang sebenarnya dari sisi nilai sasi itu sendiri itu sangat luhur. Tapi ada kepentingan politik yang memang sudah dibawa ke sana. Itulah yang harus kita bina terus Pak ya. Jadi sasi sendiri memang mempunyai makna filosofis yang sangat luhur dan harus kita jaga ya. Norma ini, hukum adat ini untuk sebagai salah satu pelestarian sumber alam di Tual ya, Nusa Tenggara. Ini Pak ada satu pengertian sasi juga dalam adat seperti di sini diketahui ketika munculnya sasi itu kan awalnya dari salah seorang wanita yang berjalan menelusuri beberapa desa kemudian ini sejarahnya, historinya ya. Nah, bahwa setelah itu dia datang diganggu oleh seorang pria yang mana di sini tidak boleh karena dia sudah punya calon, tapi diganggu kemudian dipasanglah sasi itu pada janur kuning itu pada dulu di bawah, kalau di sini bilang seloi itu bakul itu lalu taruh di situ lalu dipasang. Jadi sasi itu yang terjadi pertama itu 800-an tahun itu di desa Wai. Itu storynya awal mula ceritanya dari seorang gadis perempuan Iya. Ceritanya ada pemuda dan perempuan itu ya. Tapi berkembang makna filosofinya menjadi untuk pengelolaan sumber daya alam ya. Secara lestari begitu Pak ya. Iya. Pak John, kemudian saya ingin menanyakan menggali lagi tentang sasi ini Pak ya. Untuk sasi ini sendiri penerapannya kasus per kasus atau memang ada waktunya? Misalnya sasi untuk pertanian kapan, bulan apa, untuk perikanan kapan, untuk pertambangan kapan, ada waktunya atau memang lihat kasuistisnya? Gitu. Sebetulnya awalnya itu berawal dari kasusnya per tahun. Karena awalnya untuk dipasang untuk sasi kelapa, nanti setahun kemudian dipanen itu. Gitu ya. Diatur ya, selapannya diatur ya. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangan mereka sakralkan sasi itu kemudian misalkan dalam
bukan setahun tapi sebulan kemudian kalau ada yang melanggar hak saya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu saya punya tanah usaha gitu, terus ada yang masuk, saya tanam sasi tapi bentuknya bukan janur kuning dulu. Awalnya dibuat kayu aja palang seperti ini. Kayu palang ya? Ya. Nanti jadi untuk tanda sasi itu tadi janur kuning Pak ya? Ya. Akhirnya itu pada janur kuning. Janur kuning itu sangat sakral yang terakhir tuh. Itu tindakan sudah terakhir. Janur kuning, maka siapa yang melanggar itu harus datang mendekati tuatu adat dan melaporkan kejadian ini dan diselesaikan. Oh gitu. Jadi untuk sasi sendiri Pak, penerapan sasi siapa yang mengawasi? Apakah ada lembaga adat atau gereja atau tokoh masyarakat atau bagaimana? Biasanya lembaga adat, lembaga sasi. Tapi diritualkan, misalkan sasi kelapa ya, tahu itu diritualkan juga secara agama. Kemudian yang melakukan tindakan itu adalah lembaga adat. Ini Pak, yang menarik juga saya banyak dapat informasi dari media massa tentang apa namanya sasi ikannya seperti apa. Katanya di sini di Maluku Tenggara ada sasi tentang perikanan ya. Jadi panennya hanya di musim tertentu saja. Panen merah seperti apa Pak? Iya. Jadi itu larangan untuk penangkapan ikan dengan misalnya jaring. Iya. Nanti pada musim tertentu itu pada bulan Oktober ya, yang dirayakan untuk Metike itu. Itu juga satu acara itu. Nah, setahun dalam perjalanan itu nanti bulan Oktober itu pas air surutnya paling besar. Ya. Nah, itu yang kita pakai untuk Metike, dan itu penangkapan ikannya cuma dengan tali. Manual ya. Ya, manual dengan tali, tapi kita ngusir ikannya kemudian dikurung ya. Ke satu tempat yang ada cekungan. Iya. Kemudian dipanen bersama dan dipanen bersama. Terus saya lihat ada upacaranya juga Pak ya di sini, ramai sekali. Dan itu bisa jadi event budaya dan wisata. Iya, betul Pak, betul. Ya Pak John, saya ingin menanyakan apa harapan Pak John ke depan tentang sasi ini sebagai tokoh masyarakat di Kepulauan Kei di sini? Jadi harapan saya instansi terkait seperti perikanan, dinas perikanan, pertanian juga mendukung ini sasi ini. Karena programnya kan dari instansi terkait ini kemudian disatukan dengan budaya. Kemudian jalan, maka dengan sendirinya itu akan berjalan. Ya. Kalau budaya sendiri pasti akan bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu harus pemerintah daerah punya peran serta dalam menerapkan Iya Pak. Begitu Pak ya harapan Pak John ya, karena saya lihat sasi sendiri kan mempunyai makna yang luhur, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam agar lestari Pak ya. Tidak dimanfaatkan atau dipanen secara sembrono ya, jadi tidak lestari gitu. Jadi ini kan maknanya ya sangat luhur ya Pak ya. Itu perlu support dari pemerintah ya, pemerintah dan pihak terkait ya, termasuk mungkin para pengusaha begitu Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak John. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan Kota Tua, tentang sasi. Bagaimana sasi tadi kita sudah diskusi banyak dengan Pak John. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.